Hanya sendirilah sama Mas Ari. Gimana? Menanggapi itu kan kata ibunya susah nih buat Itu dia. Nggak susah. Saya nggak pernah tahu dia kapan ketemu anak. Tiba-tiba ketemu di sekolah kan bebas. Di sekolah pulang sekolah. Apa jam istirahatnya sekolah tuh 2 kali kan makan siang ketemu kok. Kan saya juga dapat laporan dari anaknya sendiri jadi ketemu. Selebihnya ya sebenarnya momen itu adalah momen di mana dia menggali kepercayaan pada anaknya. Kan udah terlalu lama ditinggal gitu kan. Ya, kalau saya ibarat kata orang kalau kadung anak itu lama di saya itu kan bukan maunya saya, keadaan itu yang bikin anak itu sama saya gitu loh kan di situ. Kalau selama keadaan yang seharusnya rumah tangga bagaimana itu semestinya berjalan ya saya pertahankan gitu, saya pertahankan. Jadi jangan anak ini saya nggak dioper-oper kayak bola, aduh nggak kayak punya adat amat gitu ya, nggak punya moral apa segala macam gitu loh, nggak punya rasa gitu kalau sampai dari perceraian anak di pingpong nggak seperti itu. Jadi memang saya tidak ada kata memanfaatkan keadaan juga nggak perlu dan nggak pantas orang di luar sana terutama di ibunya anak-anak untuk melontarkan itu ke sana mentang-mentang anak di saya tuh saya nggak mau dengar itu. Bukan mentang-mentang ini hak dan kewajiban saya loh, tanggung jawab dunia akhirat ini bukan karena mentang-mentang anak di saya ya saya jaga gitu loh, bahtera saya jaga. Jadi tapi kan saya juga membebaskan dia ketemu di sekolah. Pihak sekolah juga luas, fleksibel, relax, ketemu anak apa-apa gitu. Jadi itu momen-momen yang baik buat dia dan momen yang baik anak-anak untuk berkomunikasi sama dia. Jadi bukan berarti putus. Kalau mau datang tiap hari ya silakan aja. Kalau anaknya atau pihak sekolah nggak gerah silakan, atau nggak capek silakan. Saya juga nggak pernah ngelarang. Jangan tiap hari, jangan apa juga nggak pernah. Silakan aja yang pantasnya aja. Tapi ada kekecewaan nggak sih? Karena Mas kan memberi kebebasan, tapi ternyata dia sendiri malah melarang Mas buat kasih tanda tangan ngasih Mas kebebasan untuk pergi ke umroh. Padahal itu adalah jalan yang baik kan sebenarnya. Iya, kalau buat saya pribadi kalau ke anak itu, anak punya keinginan yang baik, yang positif, ingin umroh. Ini cerita ibadah loh. Yang saya nggak tahu mungkin ada hukumnya nggak sih orang kalau sholat atau ibadah agama dilarang itu hukumnya apa ya? Saya nggak paham nggak paham agama ya. Jadi saya cuma takut itu, ya udah bentuk kita saya terhadap anak saya. Tapi anak saya besarkan hatinya. Dek, jangan salah loh. Kita ada yang lokal ini kita belum habis di Indonesia. Kita baru jalan-jalan sedikit banget. Baru Jawa Bali jalan-jalannya. Sumatera kita belum, Sulawesi belum, Kalimantan semua misalnya Raja Empat sampai sana kita belum ada, kita terjelajahin Indonesia dulu. Jadi saya besarkan hatinya seperti itu. Tapi ya namanya juga pengaruh dari dunia entertainment ya, ada film, ada karya apa dia tahu, dengar dari omongan teman atau apa gitu. Kalau jalan-jalan tuh kalau dia saya dapat informasi dari anak saya sendiri ya dia punya keinginan besar itu gitu semua gitu. Jadi ya sebagai orang tua ya sebagai bapak kayaknya yaudah saya perjuangkan dulu sebisanya ya, tapi udah jangan patah semangat, kita masih bisa jalan-jalan kok sini di Indonesia. Ada curhat juga ya kayak aduh sedih banget kenapa mama kayak gini gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ada seperti adiknya kemarin, aku kesel, aku tadi minta lagi, aku kan mau umroh, tadi udah minta mau di sekolah, tapi nggak kan ya alasannya di sekolah sebenarnya di sekolah anaknya belum bisa lah intinya. Kedua ini sudah meminta kepada ibunya. Makanya awalnya itu kenapa masalah itu ketemu saya. Jadi di sekolah itu si anaknya Bu Marwa dan anaknya Mas Atara ini sudah memohon kepada ibunya. Ternyata ibunya belum mengizinkan gitu loh. Jadi curhatlah ke bapaknya curhat ke saya, begitu ceritanya. Loh, ya, nanti saya kalau tiba-tiba main minta atau apa terjadi hal yang gitu. Tidak diinginkan, saya nggak mau. Jadi ada asal usulnya. Pertama itu karena Mas Ari kepingin anak itu umroh, ya orang tua mampu dan ada, kenapa tidak? Ini kan satu pekerjaan, bukan pekerjaan mulia ya. Ini sesuatu yang mulia. Anak dibawa ke tanah suci Mekah dan Madinah kan gitu, bukan dibawa ke Amerika kan. Jadi ini satu kemuliaan dari orang tuanya. Nah akhirnya ya udahlah ya kan. Jadi saya paham yang dimasukin Mas Ahmad. Ini biar jalan tengah anak yang meminta.
Jadi ini adalah kemauannya si anak sendiri. Jadi kan tidak melibatkan bapaknya. Nah, inilah anak, udah kalau kamu memang mau umroh, karena harus izin dari orang tua, ibumu, mami, udah minta aja sama mami di sekolah. Nah, tetapi itu tadi laporlah sama bapaknya, Pak begini Dari tahun lalu nggak bisa. Nah itu, nah akhirnya Mas Atari ketemu saya, ya coba saya Konsultasi kan, ada Konsultasi. pasalnya nggak sih? Ini Nah, kasihan juga nih anak ambil umur 17. iya. Sebenarnya di hukum Indonesia itu ada pasalnya Nah, nggak sih? ada aturannya. Aturannya Saya bilang nggak Mas sih? Tatariknya ada Masa nggak aturannya. Nah, akhirnya saya coba, ya Mas Ari, saya coba tak komunikasi sama Mbak Marwah. Akhirnya kita berkomunikasi tadi. Ya Itu udah, intinya ya paling tidak lah yang satu di sana Mbak Bu Marwah, ya kita mengharapkan izinkanlah anak itu untuk punya pembuatan paspor, izin karena paspor. niatnya kan baik untuk melakukan ibadah umroh. Mungkin Bu Marwah ini surga juga, ya kan, untuk besok di kemudian hari ya. Jadi anak keinginannya bukan ke Amerika, tapi inginnya ke Tanah Suci. Ini kan sangat luar biasa. Yang harus ini disupport kedua orang tua, bukan malah dihambat. Ada salah satu orang tua yang menghambat kan begitu. Harusnya orang tua itu bangga dan senang. Oh, anakku ingin umroh. Alhamdulillah kan seperti itu. Dan Sekarang saya nggak minta duitnya, kan? tenang aja tiketnya. Nah, Ada aja dari Allah. Udah. Atau mungkin Bu Maura, Tiketnya ada, tenang aja. Ya. Kalau diminta duitnya usah takut. Mas, atau mungkin Bu Rezeki. Maura pengen diajak atau mana tahu itu juga kan? Bukan mahramnya lagi, nggak boleh. Gini. Nah ini dia. Kalau ya kondisi ini bisa dibalik. Kalau kondisi ini dari kedua belah pihak, silakan mau periksa. Nih anak jalan sama siapa? Mungkin saya bawa orang yang nggak pantas. Tiba-tiba di tengah perjalanan saya bawa pacar saya yang belum sah. Silakan dilarang. Kembali saya juga akan lihat dia seorang perempuan bawa 2 anak saya, ada anak gadis saya. Dia bawa laki-laki yang belum pantas dibawa untuk jalan-jalan bersama anak saya, tentu akan saya larang. Jadi kedua belah pihak bisa saling melarang. Tapi kan ini ke Tanah Suci, udah pasti tempat yang pantas yang seharusnya. Gitu. Silakan kalau mau ngelarang, kalau saya jalan nih ke tempat yang bawa anak-anak dengan orang yang belum pantas, belum ini dipandang nggak pantas, silakan. Jadi sebenarnya Mas Atarik itu inginnya benar-benar anaknya itu tertata hidupnya. Tertata hidupnya seseorang anak itu kan dari kecil. Ditatalah dengan baik dari kecil. Insya Allah kalau sudah dewasa kan dia tertumbuh dengan bagus kan. Nah itulah keinginan satu orang tua. Nah, ini sebenarnya mulia kalau saya melihat apa yang dari Mas Tarik ini berulang-ulang dia. Dia bukan tidak boleh. Jangan sampai ini, mohon maaf ya. Saya tidak bilangkan ini si Bu Marwah, tapi misal contoh dari keluarga yang lain ya. Tahu-taunya anak dibawa, terus anaknya kecil, atau bapaknya misalnya bawa pacar nih. Nah ini yang dijaga ini kan. Jadi jangan sampai mental anak itu terganggu. Kalau oh ibu sama ini toh bukan ini yang dikhawatirkan, itu wajar-wajar saja. Karena pemikiran masalah ini normal. Jadi dia tuh jauh berpikir jangan sampai anak itu kena virus yang tidak baik. Hal yang wajar menjadi satu pemikiran hayal Mas Atarik, apalagi dia seorang pemain sinetron apalah kan, jadi itu terilustrasi di pikirannya. Iya wajar, kalau saya rasa itu wajar, setiap manusia ingin anaknya yang benar, wajar. Nah cuman itulah, yang jelas saya tanya Mas Atarik tidak melarang Bu Marwah untuk ketemu, itu aja. Saya udah tanya kok. Itu mah dari Dulu ya. dulu. H+1 loh, H+. Kemarin juga saya sempat ngomong, jadi saya tuh nggak boleh ketemu. Jadi saya kan Bu Marwah, Mbak Marwah, saya tidak akan. Pandemi aja ketemu kan di rumah. jadi memang sebenarnya boleh kan, nggak ada Boleh. larangan. Itu pengadilan Makanya itu kasar diomongin banget, nggak? Itu kenapa pengadilan harus itu. dilarang? Jumat Sabtu Minggu itu. Udah banyak Karena ya. ini ada batas waktunya kan, tadi kan akan somasi ya jika ternyata tidak ada perubahan sikap gitu. Iya, kita kan begini. Memang semestinya itu kan tidak boleh dicampur aduk antara hak asuh, hak seorang anak yang ingin mendapatkan paspor Republik Indonesia, yang dia ingin, dia kan punya keinginan, ingin sesuatu mendapatkan, itu kan hak dia. Memang harus mendapatkan izin. Nah, kalau memang nanti ini Bu Marwah tidak mengizinkan, ya kita akan melakukan somasi. Apa alasannya? Apa agreement hukumnya? Dia menolak untuk mengizinkan, kan seperti itu. Semestinya jangan sampai ini kita melakukan. Ini kan persoalan tanda tangan aja deh, selesai sih, simple sih sebenarnya. Nah ini kan antara ini tadi yang saya ulang lagi, jangan sampai
korban terjadi terhadap anak. Kasihan anak masih kecil, itu aja. Ini ya kita sentuhlah hati Bu Marwah agar berpikiran lebih apa ya, lebih menggunakan hati gitu loh, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan hati ya udah harusnya bersyukur bapak anaknya umroh sama bapaknya alhamdulillah kan begitu. Ini dulu yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Jadi bukan egonya masing-masing. Wah ini nggak boleh kan gitu. Ya sebenarnya saya yakin satu saat pasti ada solusi. Tapi entah kapan itu aja. Kalau anak sudah umur 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas kan dia sudah bisa bebas memilih ikut bapak, ikut ibu. Iya kan? Nah, disitulah nanti tinggal berapa tahun lagi nih? 10. Ya. Nah, kan udah 10 tahun. Ya tinggal 18 tahun. Anak sudah bebas memilih kok bapak, ibu-ibu. Nah, dua-dua sudah tidak bisa melarang lagi. Nah, itulah ketentuan batas akhirnya kan. Jadi akan suatu saat akan ketemu pilihan si anak mau di mana. Kan begitu. Arif pun secara hukum nggak boleh melarang. Oh, nggak boleh ketua, salah. Mas Arif pun udah paham itu dari dulu. Dia udah tahu. Makanya kan membolehkan. Ya kan itu. Tapi Mas, kalau misalnya Mbak Marwah sendiri minta Mas artinya sendiri yang punya etikat baik untuk minta langsung gimana? Oh, minta langsung. Ya, Kan kalau saya nggak ada urusannya minta. Yang perlu anak-anaknya. Makanya kalau saya mintanya lewat kuasa hukum. Jadi Mas juga Nggak. mau turun tangannya? Tidak, karena ini anak-anak. Karena emang yang perlu anak. Kalau saya nggak perlu. Kalau saya bawa jadi turis lokal aja. kalau saya nggak perlu, saya juga nggak perlu gitu loh. Jadi makanya keperluan saya itu saya limpahkan ke kuasa hukum aja biar takut biar inilah takut salah lah saya orangnya gitu biar rapi aja. Gitu. Kalau masalah Arkin udah nggak mau lagi apa ya? Ya cukup lah yang dulu. Yang penting dapat izin, wes aman. Oke, gitu. Gitu. Oke. Sama lagi Mas, kemarin pas umroh kabar sempat sedih ya, karena anak jadi nggak bisa diajak gitu Mas. Ya termasuk sedih karena itu sebenarnya anak maunya ikut gitu loh Desember lalu kan tahun lalu. Udah setahun Ya, yang sedih. lalu. Setahun yang lalu. Ya udah ditinggalin gitu kepingin banget udah sempet minta ya sedih lah ya titip doa aja. Pikiran terus berarti dong Mas. Sama Iya. Iyalah anak. karena nggak bisa ikut. Iya. Gini yang sedih sih di kedua orang tua manapun ya yang paling menyedihkan adalah punya kesempatan tapi kesempatannya nggak bisa jalan. Ya. Kamu sehat lagi punya duit misalnya gitu bukan duit aja sehat tapi kayak kemarin Alsi nggak bisa berangkat tuh kayaknya perih gitu kayak ini kesempatan loh saya nggak tahu datang berapa lo umur nggak tahu sampai kapan kayak gitu kan ibadah kayak gini kan ibadah yang nggak boleh ditunda-tunda ya kalau punya kemampuan gitu kan saya nggak umur ini ada lagi Insya Allah nih akhir tahun ini juga ada kesempatan dalam waktu dekat kan juga ngumpulin pasportnya harus jauh-jauh hari 2 bulan kan kayak gitu jadi ini lagi ngurus gitu jadi ya mumpung ada kesempatan ya saya ingetin aja gitu loh bahwa ini ibadah yang baik kok buat anak-anak untuk anak-anaknya juga saya nggak mau ngotorin pikiran dan hati anak-anak terutama terhadap dia juga nggak mau gitu loh jadi kan selalu bilang ayo dong rayu dong kayak tadi aja anaknya cerita apa ya Umi lagi rajin datang terus ya nggak apa-apa itu jauh-jauh ya tapi aku tadi lagi mau main sama teman-teman terus Umi datang gitu kan ya terus ya kamu itu Umi lagi jauh kan masa saya bilang iya ya datang mulu yang ngapain sih masa nggak mungkin ganggu kamu main ya masa nggak mungkin orang lagi jauh-jauh datang ketemu kamu kok temuin dulu dong kamu bisa main sama temen kapan aja itu jauh loh rumahnya Umi jauh loh gitu Kan. gue udah bilang sama dia jadi ya udah kayak gitu dong harus support anak-anak tetap dijaga kebersihannya semaksimal mungkin. Oke. Ya. Oke. Ya.